dan Allahumma ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Salam kita baik di dunia maupun di akhirat. Lalu yang berikutnya salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sama-sama kita berharap mudah-mudahan kebaikan, syafaat, rahmat atas salawat serta salam tersebut itu sampai kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada kita selaku umatnya. Dan mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu agama, mengamalkannya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan ampunan kepada kita, lalu kita semua bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan buku Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Al-Fadil Ustadzuna Dr. Erwandi Tarmidhi hafizahullah. Dan kita akan memasuki materi yang cukup apa ya? Ya, cukup butuh konsentrasi lah ya, cukup butuh konsentrasi. Makanya disarankan sebelum berangkat ke masjid sudah minimal pisang goreng sama kopi, Pak, udah terisi ya. Jadi cukup tenang ya, jadi cukup tenang mengikutinya. Apalagi nanti berkaitan dengan tema-tema atau pembahasan isu-isu yang cukup sensitif misalnya. Seperti misalnya eksistensi keberadaan bank konvensional itu seperti apa. Apakah kita mengatakan hukumnya halal, haram, makruh mungkin atau bagaimana. Atau dengan tema-tema lain yang mungkin bahkan lebih sensitif dari itu terkait dengan pemerintahan seputar masalah pajak misalnya. Lalu bagaimana mereka-mereka yang bekerja di dalamnya atau menjadi konsultan mungkin, maka hal-hal seperti ini menjadi isu-isu yang sensitif ya. Maka butuh kelapangan dada gitu ya, kelapangan dada, kebesaran hati, agar kita bisa menerima apa yang menjadi kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran, tapi bukan dengan penolakan, tapi kita juga menerima bahwasannya apa yang menjadi sebuah kebatilan, maka kita harus jauhkan semaksimal mungkin. Nah, tapi kita malam hari ini belum masuk sampai tema serumit itu ya. Terkait dengan pembahasan bagaimana para fuqaha, para ulama kita, ahli fikih dari seluruh madhab, itu membagi kriteria atau memiliki kriteria yang khusus terkait dengan apa? Terkait dengan harta haram itu seperti apa. Kembali saya ingin mengingatkan, Pak, bahwasannya di dalam ilmu fikih muamalah ini yang paling menarik adalah kaidah dasar yang menjadi fondasinya, yaitu adalah hukum asal muamalah, yaitu hukum asal terkait dengan bisnis, dengan investasi ya, bisnis online atau offline gitu ya, dagang ya, terus apalagi sewa menyewa gitu ya, rekrutmen orang, maka hukum asalnya hal-hal seperti itu adalah mubah, Pak. Hukum asalnya adalah mubah. Ini yang harus kita pahami dulu. Sampai kapan? Sampai ada dalil tegas yang mengharamkannya. Bapak bisa mengatakan bahwasannya, oh kenapa kita nggak boleh mengkonsumsi daging khinzir? Khinzir itu babi B2 berarti ya. Kenapa kita nggak boleh mengkonsumsi khinzir? Karena memang ada dalil yang mengharamkannya, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi SAW. Selesai itu. Kita bisa menerima hal tersebut, makanya kita nggak konsumsi itu. Terus kita tidak diperbolehkan mengkonsumsi bangkai, ya. Hewan-hewan yang bangkai kan nanti definisinya banyak ya Pak. Di antaranya misalnya bangkai adalah hewan yang disembelih tanpa menyebutkan lafaz kalimat Allah Subhanahu wa taala, entah itu dengan bismillah, entah itu dengan la ilaha illallah, atau dengan kalimat-kalimat yang lain menunjukkan itu ya disembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini ya itu disebut dengan bangkai ya.
Maka hewan bangkai ini dilarang dikonsumsi bagi mereka umat Islam. Ya. Maka dari sisi ini, apakah terkait dengan bangkai ini berlaku selamanya ataukah tidak? Atau ada batasan-batasan tertentu gitu? Atau seperti apa? Apakah misalnya kita mendapati ada dalil yang ternyata Nabi SAW membolehkan memanfaatkan bangkai? Apakah hasil pemanfaatannya ini hanya untuk dirinya sendiri atau boleh ditransaksikan, diperjualbelikan? Misalnya kayak bahwasannya misalnya ada ayam mati ketabrak misalnya. Tapi bulu-bulu ayam itu masih bisa diselamatkan gitu. Misalnya dijadiin kemoceng kah, dijadikan alat bersih kah gitu. Lalu ketika dicabut bulunya, apakah ketika dia jadi kemoceng itu apakah dia diperbolehkan untuk ditransaksikan? Atau pemanfaatan dari bulu-bulu tersebut hanya diperbolehkan untuk pemiliknya saja. Karena ada dalil Nabi SAW melihat ada bangkai kambing, lalu Nabi SAW kenapa nggak kalian manfaatkan? Ya, maksudnya kulit si bangkai kambing tadi, dia bisa disamak sampai bersih dari tulang, daging, lemaknya bersih, tinggal kulitnya aja. Lalu bisa dimanfaatkan entah itu untuk tempat minum di masa itu ya, ataupun untuk hal-hal lain. Nah, hal-hal seperti ini kan menjadi perbedaan perspektif, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, insya Allah kita akan coba jabarkan hal itu sedikit demi sedikit sampai nanti pada tahap kesimpulan. Walaupun nanti insya Allah saya selama ngisi kajian di Bandung, madhab mayoritas jamaah itu adalah madhab kesimpulan akhir. Intinya apa Kang? Boleh apa enggak gitu ya. Masalah terkait dengan khilafnya udah nggak mau pusing lagi gitu. Intinya boleh apa enggak kan gitu ya. Ya, tapi setidaknya kita punya, karena kan salah satu keutamaan belajar fikih, hukum syariat itu adalah untuk mendewasakan seseorang terhadap perbedaan pendapat yang terjadi. Jadi nggak serang-serangan gitu Pak. Oh enggak, ini saya yang paling benar, ini mutlak kebenaran yang enggak. Apalagi secara strata ilmu fikih Pak. Itu kan strata ilmu fikih itu ada yang dibangun di atas ilmu. Yaitu levelnya itu pada tingkat keyakinan yang 100%, nggak mungkin salah di dalamnya. Contoh yang paling umum, sholat isya 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat asar 4 rakaat, itu mutlak tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Ya, itu sesuatu yang dibangun di atas ilmu, ya, yang dibangun di atas keyakinan dengan dasar ilmu, lebih tepatnya begitu. Lalu ada juga yang kaidahnya itu sifatnya itu dzon Pak, dugaan kuat. Kenapa saya bisa mengatakan ini halal, ini haram, ini makruh, ini boleh ataukah tidak? Dia dibangun di atas dalil, lalu interpretasi terhadap dalil ini mungkin sekali terjadi perbedaan pendapat. Seperti misalnya ketika Nabi SAW menyebutkan bahwasannya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan atas kalian bangkai, ya, al-maitati wal khinzir, babi, dan juga wal asnam, dan juga patung, ya. Lalu para sahabat ketika itu nanya sama Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai? Ya, bagaimana dengan lemak bangkai? Karena dengan lemak tersebut kami cairkan bisa untuk melapisi perahu, bisa untuk melembabkan kulit, bisa menjadi bahan bakar lampu gitu. Lalu Nabi SAW, la huwa haramun, enggak boleh, itu haram. Lalu para ulama berbeda pendapat. Ini pengharamannya itu terhadap transaksi jual belinya atau terhadap pemanfaatannya. Ada yang mengatakan pengharamannya atas transaksi jual belinya, kalau memanfaatkannya boleh. Ada yang mengatakan bahwasannya transaksinya tidak transaksinya diperkenankan, gitu, pemanfaatannya tidak boleh. Ada juga yang mengatakan dua-duanya tidak boleh, dan seterusnya. Itu terjadi perbedaan pendapat. Nah, hal-hal seperti ini kita harus harus eksplor nih Pak lebih dalam untuk memahami, oh, permasalahan fikih seperti ini terjadi perbedaan pendapat. Walaupun nanti pada akhirnya sesuai dengan kapasitas keilmuan kita masing-masing gitu ya, kita mengembalikan pendapat mana yang jauh lebih kuat. Bukan berarti bahwasannya apa yang kita pegang itu sebagai sebuah mutlak kebenaran, belum tentu. Apalagi nanti isu-isu yang lebih rumit, diskon dari e-wallet, entah itu GoPay, Dana, OVO, ya, link aja dapat diskon nih 10%, dapat poin gitu. Ini cashbacknya ini cashback yang halal atau yang haram?
Bagi mereka yang mengatakan bahwasannya enggak, ini karena dibangun di atas akad utang piutang, terkena kaidah yang berbunyi kullu qardin jaron naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang ada tambahan maka dia akan jatuh ke dalam riba, maka cashbacknya jatuh ke dalam riba. Tapi ada juga yang mengatakan oh enggak, cashback ini merupakan niatan baik dari providernya, dari penyedia jasanya terhadap orang tersebut. Ada juga yang mengatakan ini hanya sekedar marketing saja, dan seterusnya, yang menyebabkan akhirnya hukumnya menjadi boleh. Ada yang mengatakan ini hukumnya sebagai hibah atau subsidi, gitu ya. Nah, nanti kita akan coba mendapatkan gambaran utuh terkait dengan kasus-kasus tersebut. Makanya kan kita di dalam ilmu ushul fikih, Pak, kaidah ini populer, ya. Mau dari Bapak dari afiliasi manapun ya, entah itu NU kan, entah itu Muhammadiyah, para asatis persis, insya Allah kaidah ini bisa diterima. Bunyi kaidahnya itu al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurih. Bahwasannya kita untuk mendapatkan sebuah kesimpulan dari sebuah hukum, kita itu butuh gambaran, tasawwur dari setiap cabang-cabang permasalahan yang ada. Gitu. Agar apa? Agar kita menemukan hukum yang tepat, gambaran yang tepat, minimal gambaran kasus yang tepat terhadap permasalahan yang ingin kita cari kesimpulan hukumnya apa. Nah, maka akan menjadi sangat bermasalah kalau kita nggak punya gambaran yang tepat terhadap kasus yang sedang kita ingin cari hukumnya. Gitu. Maka dari sisi ini nanti kita belajar tuh sedikit demi sedikit bagaimana mengumpulkan informasi, mengumpulkan data agar kita mendapatkan kesimpulan yang tepat terhadap hukum-hukum tersebut. Ya, baik. Bapak dan Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yang sama-sama kita mengharapkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk kepada pembahasan terkait dengan bagaimana para ahli ilmu itu membagi harta haram ini. Secara umum, Pak, secara umum para fuqaha, para ulama itu membaginya menjadi dua hal. Yang pertama, dia diharamkan karena zatnya. Zatnya itu sendiri atau objek transaksinya sendiri, objeknya itu, bendanya itu memang haram. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terlarang atau diharamkan karena cara mendapatkannya. Sekarang yang lagi populer judi slot, ya kan? Ya, judi slot nih. Kalau yang muda-muda gacanya nih. Nih kalau misalnya menang gitu ya, saya naruh duit 10.000 ternyata dapat apa istilahnya? Apa, Pak? Jackpot. Masya Allah, kok tahu ya? Dapat jackpot misalnya, hadiah 1 juta rupiah gitu. Ini 990.000-nya halal atau haram gitu kan? Karena dapat profit, dapat margin gitu. Ini boleh gak nih gitu? Nah, maka hal-hal seperti ini cara mendapatkannya. Atau seseorang merampas harta milik orang lain misalnya. Atau mungkin ada yang ex-rentenir, ya. Minjemin uang 1 juta, balikin 1.200.000. Nah, 200.000-nya nih boleh nggak nih? Gitu. Bagaimana dalil bagaimana dalil ya baik dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, para fuqaha memandang kasus-kasus demi kasus seperti itu. Apakah hukumnya boleh ataukah tidak? Sekali lagi, secara umum pembagian terhadap harta haram ada dua. Dilihat dari sisi objek transaksinya dan juga dilihat dari sisi cara mendapatkannya. Dan insya Allah kalau dari sisi objek transaksinya banyak diantara kita yang sudah paham. Ya, istilahnya apa kaidah usul fikihnya, kaidahnya itu istilahnya maklum bid-darurah itu loh. Diketahui bahwasannya semua orang tuh, setiap muslim tuh tahu bahwasannya ini haram gitu. Contohnya apa tadi? Masalah babi misalnya. Terus kalbun, anjing misalnya. Itu haram tuh, nggak boleh. Maka hal ini dipahami ya, dipahami oleh seluruh umat Islam. Dia sesuatu yang diketahui, pada asalnya itu diketahui. Nah, dari sisi ini ya, terkait dengan zatnya, ini pembatasannya sedikit sekali. Kalau Bapak mau bikin list gitu ya, objek-objek yang dihalalkan dan yang diharamkan oleh syariat, pasti yang halal jauh lebih dominan, jauh lebih banyak dibandingkan dengan apa-apa yang Allah haramkan. Bahkan di dalam beberapa kasus-kasus tertentu ada pengecualian-pengecualian. Misalnya tadi saya sebutkan masalah bangkai. Bangkai itu secara umum diharamkan, tapi ada yang dikecualikan. Apa, Pak? Ada dua.
ikan dengan belalang. Nanti ya masalah belalang khilaf tuh di kalangan para ulama, apakah ini hanya untuk belalang atau semua jenis serangga. Nanti kan kaidahnya Imam Ahmad bin Hambal itu rahimahullah, beliau itu kan di dalam mazhabnya Imam Ahmad ya, itu bahwasannya kalau binatangnya khabith yang menjijikan nggak boleh dikonsumsi walaupun dia serangga gitu. Ada yang mengatakan enggak, ini dalil ini menunjukkan pembatasan bahwasannya yang dibolehkan hanya hanya belalang saja. Makanya nanti tuh kita ketika belajar fikih ya Pak, khususnya masalah fikih muamalat, akhirnya kita nyemplung masalah kias gitu ya, masalah terkait dengan menentukan ilat hukum tuh seperti apa gitu ya. Makanya tadi saya bilang jangan lupa minimal pisang goreng sama kopi di rumahnya ya. Jadi itu memang harus siap ya Pak. Karena kalau belajar dalam kondisi lapar ya, itu cukup menguras ini Pak, menguras energi. Ini sambil curhat dulu waktu zaman kuliah ya. Kuliah itu kan budgetnya terbatas Pak. Jadi berangkat kuliah belajar fikih gitu ya, Masya Allah itu. Menguji sekali. Ya, bisa dipahami ya Pak, ada dua ya, secara umum terlarang itu karena zatnya, objeknya memang haram ya, dan juga tata cara mendapatkannya itu diharamkan. Nah, di dalam pembahasan buku Harta Haram Muamalat Kontemporer ini, secara umum mayoritas penjelasannya itu terkait dengan cara mendapatkannya. Walaupun nanti kita akan ada pembahasan ya, terkait dengan seperti bagaimana hukum jual beli bangkai dan seterusnya, terus bagaimana hukum masalah anjing, karena nanti anjing ada pengecualian Pak. Kayak misalnya diperbolehkan anjing itu menjaga kebun dan berburu. Nah, boleh nggak dikiaskan untuk jaga rumah? Nah. Lalu kalau misalnya anjing tidak boleh ditransaksikan, bagaimana cara mendapatkan anjing dengan cara yang halal? Sedangkan jual belinya nggak boleh gitu. Tapi kita butuh anjing tersebut, misalnya Bapak punya kebun 10 hektar misalnya di Padalarang. Butuh anjing buat ngejagainnya gitu. Karena itu yang paling efektif misalnya. Atau Bapak punya domba gitu, 10.000 ekor. Butuh 10 anjing untuk ngejaga itu. Nah, karena nggak boleh jual beli, bagaimana cara mendapatkan yang halal? Nah, itu kita bahas insya Allah nanti ya. Nah, kembali lagi, ini masih di muqaddimah ya. Saya ingin mengingatkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan ya, sebagaimana di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha 'azza wa jalla idza harama 'ala qaumin aqla syai'in harama 'alaihim thamanahu." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bila telah mengharamkan sesuatu atas suatu kaum, maka Allah haramkan juga transaksinya. Ya. Saya kenapa mengingatkan lagi masalah dalil ini? Dalil ini pernah kita bahas ketika kita bahas masalah syarat sah jual beli. Kenapa saya mengingatkan lagi? Jangan nanti ada yang alasan, "Oh Kang, saya mah jual khamr ini karena saya jualnya khusus non muslim aja." Tuh, pelangnya gede banget tuh. Khusus non muslim ya, boleh gitu. Yang muslim saya nggak kasih, apalagi kalau udah kelihatan jenggotan, pakai sarung, pakai peci, mual dibere ya tamah gitu. Hanya non muslim aja. Iya, tapi masalahnya dalil menunjukkan ketika objek transaksinya haram, mau dijual kepada siapapun yang mungkin bagi syariat agama mereka itu boleh, halal gitu ya, tetap hukumnya adalah haram. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan juga harga transaksinya, keuntungan di dalamnya. Makanya kalau misalnya ada yang punya supermarket, warung gitu ya, di dalamnya ada jual produk yang halal, ada yang haram, nih hati-hati nih. Kenapa saya ingatkan hati-hati? Karena ada kaidah fikih Pak yang populer. Apa itu kaidah fikih yang populer? Ketika yang halal bercampur dengan yang haram, maka yang dimenangkan yang haram. Contohnya para ulama madhab itu mencontohkan gini, ketika daging sapi bercampur dengan daging babi, maka hukumnya haram. Walaupun daging sapinya lebih dominan daripada daging babinya. Walaupun nanti ada rinciannya ya, ada rinciannya. Nah, bagaimana dengan transaksi-transaksi yang kita lakukan? Bercampur nih. Bagaimana hukum ya? Bagaimana hukum penghasilan yang kita dapatkan? Nah, insya Allah itu akan kita bahas sedikit demi sedikit. Nah, lalu yang berikutnya Pak, saya juga ingin memberitahukan bahwasannya di dalam buku Harta Haram Muamalat Kontemporer ini, penulisnya itu membagi terkait dengan terkait dengan harta haram itu, ada yang terkait dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala,
Ada yang terkait dengan hak manusia, ya, baik itu orang banyak ataupun kepada dirinya sendiri, ya. Terkait dengan hak Allah ini, kalau di dalam buku harta haram ini terkait dengan masalah zakat yang tidak ditunaikan. Nah, kenapa bagian yang ini saya skip ya Pak? Saya ingin memberitahukan alasannya, karena pembahasan zakat itu rasanya cukup sulit kalau dituntaskan kalau kurang dari 1 jam gitu. Karena zakat itu, karena Bapak harus paham dulu terkait dengan zakatnya itu sendiri. Berapa yang harus ditunaikan gitu ya. Apalagi mungkin ibu-ibu punya perhiasan gitu ya, itu ada zakatnya. Bagaimana cara menghitungnya gitu ya. Apakah zakat perhiasan itu dibebankan hanya perhiasan yang sebagai investasi saja? Bagaimana dengan perhiasan yang dipakai? Apakah dia terkena zakatnya juga ataukah tidak? Bagaimana dalil-dalil itu menyebutkan kaidah-kaidahnya gitu. Karena nanti kan ada hadis dari Nabi SAW, ada anak kecil pakai perhiasan, lalu Nabi SAW nanya sama ibunya, itu anaknya itu perhiasan yang dipakai oleh anak kamu udah dibayar atau belum zakatnya? Gitu. Nah, terus nanti terkait dengan polemik ya, hukum zakat penghasilan yang kita bayarkan dari gaji yang biasa kita dapatkan setiap bulan. Sebagaimana pandangan yang populer yang dipopulerkan oleh Asy-Syaikh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. Ya. Apakah pandangan ini bisa diterima ataukah tidak? Apalagi di Indonesia dalam pelaksanaan pemungutan zakat ya yang dilakukan oleh Baznaz, Badan Amil Zakat Nasional itu ada masalah fikih, masalah zakat penghasilan ini. Bagi mereka yang penghasilannya 6,8 kalau tidak salah, 6,8 sekian gitu ya, maka dia terkena pemungutan zakat 2,5% dari gaji kotornya, penghasilan bruto gitu. Sedangkan kita tahu bahwasannya secara umum ya, penghasilan bruto itu hanya berlaku secara umum, misalnya masalah rikas ya, barang tambang, lalu juga zakat pertanian itu juga bruto, dapatnya berapa langsung potong gitu kan. Kalau misalnya dari pengairannya dari hujan, murni hujan, itu maka zakatnya 10% ya kan. Kalau misalnya dari dibikin sendiri irigasinya gitu ya, maka dia 5%. Dan ada ijtihad kontemporer yang dikeluarkan oleh Awifi, kalau gabungan ya, yaitu dengan irigasi mandiri dan juga dari air hujan, maka dia setengahnya, mediannya, nilai tengahnya 7,5% gitu. Nah, itu ijtihadnya Awifi. Awifi itu lembaga fatwa terkait keuangan syariah yang berpusat di Bahrain, dan standarisasi mereka dipakai di dunia internasional. Nah, permasalahan ini kalau kita mau bahas zakat gitu ya, kayaknya sulit nih. Kalau Bapak harus paham dulu dari fikih zakatnya, perbedaan pandangan para ulama terkait dengan zakat penghasilan tadi gitu ya. Lalu bisa mengetahui saya ini wajib zakat ataukah tidak kan gitu. Bahkan sebagian orang ada yang punya pemahaman keliru terkait dengan bahwasannya harta waris itu begitu dapat langsung harus ada zakatnya. Bagaimana dengan ketentuan nisab dan haul? Bahwasannya haul itu berarti 1 tahun Pak? Masehi atau Hijriah? Hijriah ya. Haul itu hitungannya Hijriah. 1 tahun Hijriah kalau sampai 85 gram emas baru ada zakatnya. Gitu. Nah, permasalahan ini sepertinya dibahasnya cukup panjang ya. Mungkin kita butuh waktu yang lebih panjang untuk membahas tentang zakat ini, atau nanti saya berikan mungkin di kesempatan yang lain kita akan bahas terkait dengan fikih zakat ini. Setelah kita memahami fikih zakat ini, baru nanti kita bisa tarik kesimpulan kita wajib zakat ataukah tidak gitu. Kalau misalnya kita tidak wajib zakat, bagaimana cara kita menyikapinya? Kalau kita wajib zakat, bagaimana cara kita menyikapinya? Dan seterusnya. Nah, lalu yang berikutnya ya, harta haram secara umum ya, para ulama terkait dengan cara mendapatkannya, Pak. Tadi kan disebutkan ada berapa Pak? Ada 2 kriteria, yaitu terkait dengan zatnya, objek transaksinya, dan juga cara mendapatkannya. Nah, terkait dengan cara mendapatkannya ini, para ulama membaginya menjadi 3 bentuk. Ada 3 bentuk. Yang pertama, harta yang didapatkan karena ada unsur kezaliman di dalamnya. Ya, ada unsur kezaliman di dalamnya. Yang kedua, dia mengandung gharar. Gharar itu sering diterjemahkan dengan arti tidak jelas. Ya, transaksi yang mengandung ketidakjelasan. Lalu yang ketiga, riba.
Jadi para fuqaha secara umum ya, di antara faktor penyebab ya, di antara faktor penyebab muamalah itu cara mendapatkannya dihukumi haram karena mengandung salah satu dari ketiga unsur ini. Yang pertama mengandung kezaliman, yang kedua mengandung gharar, yang ketiga mengandung riba. Terkait dengan kezaliman, gharar dan riba ya, ini kita butuh kepada dalil. Artinya syariat punya kriteria yang spesifik dalam menentukan apakah ini kezaliman ataukah bukan. Atau dia dibangun dari mafhum ya, mafhum mukhalafah, hukum sebaliknya terhadap sebuah dalil. Contoh misalnya begini. Insya Allah bapak-bapak udah ingat semua terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat ke-29. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan cara-cara yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum, melainkan melalui jalur tijarah, perniagaan, perdagangan, at-taradin minkum, yang kalian saling ridho di antara kalian. Nah, ini yang kita garis bawahi nih. Saling ridho di antara kalian. Maka hukum sebaliknya adalah kalau misalnya di dalam transaksi jual beli wajib saling ridho. Kalau jual belinya dilakukan karena ada unsur-unsur keterpaksaan di dalamnya, hukumnya jadi apa Pak? Jadi haram. Hukum sebaliknya kan, wajib nih. Berarti kalau wajib harus tuh melekat pada transaksinya. Berarti kalau ada pelanggaran dari sisi itu jatuh ke dalam hukum yang haram. Ya, berarti wajib ridho. Kalau dipaksa, diancam atau mengandung keterpaksaan di dalamnya, ya, maka dia dihukumi haram. Lalu terkait dengan gharar, adanya ketidakjelasan di dalam transaksi, ya. Nanti ini pembahasannya butuh rincian, Pak. Butuh rincian. Tergantung gambaran dari sebuah permasalahan itu sendiri seperti apa. Karena nanti gharar itu berbeda dengan riba. Dari sisi apa? Dari sisi beban pengharamannya. Dalam aspek muamalah, fikih ya, fikih Islam kita ini mengajarkan bahwasannya gharar, ketidakjelasan di dalam sebuah transaksi itu masih diperbolehkan dalam bab-bab tertentu. Contoh misalnya apa? Jual beli buah yang masih ada kulitnya. Gharar nggak Pak? Mengandung ketidakjelasan nggak? Beli duren. Bapak udah bisa nebak isinya ada berapa biji? Bisa nebak nggak? Kira-kira. Tepat tanpa ada kekeliruan di dalamnya. Maka kan kira-kira kan, oh kalau bentuk durinya begini, saya nggak tahu ya, saya bukan spesialisasi buah duren. Mungkin bapak-bapak ada yang ngerti masalah itu. Oh ini kalau durinya begini, isinya ganjil nih. Kalau gini genap nih misalnya. Oh kalau lihat bawahnya begini nih gitu. Mungkin. Kalau ini manis nih, ini rada kecut dikit dan seterusnya gitu. Nah maka dari sisi ini kan itu mengandung gharar, ketidakjelasan. Kan nggak mungkin bapak datang ke pedagang duren terus bapak coba nih bukain satu-satu saya nyari yang manis, ya kan? Kira-kira mau nggak pedagang durennya sampai menemukan rasa yang sesuai dengan ekspektasi bapak? Bisa-bisa 20 buah dibukain satu-satu tuh. Makanya penjual pedagang buah itu kan nggak mungkin dikupasin satu-satu. Ya, maka ketika beli buah ada gharar Pak, ada ketidakjelasan. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah jual buah jadi haram karena ada ketidakjelasan atau gharar tadi? Haram nggak jual beli buah? Enggak, ya, enggak haram, boleh. Repot nanti pedagang buah ya kan. Ini boleh gitu. Kenapa? Kata Imam Syafi'i ada hajat, ada kebutuhan di dalamnya. Ketika dia ada kebutuhan di dalamnya, maka tidak serta-merta ketidakjelasan ini langsung disimpulkan hukumnya haram. Enggak. Ya. Bapak beli rumah. Pondasinya kalau kata developer ini dibangun dengan cara seperti ini, bahannya ini. Tapi permasalahannya, bisa nggak ketika kita beli rumah, saya bongkar dulu tuh pondasinya, saya mau lihat benar nggak sesuai dengan apa spesifikasi yang kamu kasih tahu. Begitu nggak kalau Bapak beli rumah? Enggak kan? Bapak pasrah aja menerima sesuai dengan klaimnya developer gitu kan. Oh rumah yang saya beli pondasinya seperti ini, spesifikasinya seperti ini gitu. Dibongkar nggak sama Bapak? Ada nggak? Mungkin ada yang bongkar di Cimareme gitu? Ada? Nggak ada kan? Semuanya pasrah aja, nerima aja gitu. Maka dari sisi ini rumah itu dibangun dari pondasi yang gharar tadi. Pertanyaan saya, jual beli rumah halal atau haram? Halal. Padahal ada ghararnya nggak Pak? Ada. Apa tadi contohnya? Pondasi rumah misalnya. Tapi jual beli rumahnya halal, boleh.
Maka dari sisi ini gharar berbeda dengan riba. Kenapa? Dari sisi apa? Dari sisi berat pengharumannya. Kalau gharar itu tidak mutlak semua kasus jadi haram, enggak. Ya, tidak setiap sesuatu yang enggak jelas auto haram gitu, enggak, ya. Tapi kalau riba, ya, riba, maka jawabannya iya. Maka dia dalam situasi dan kondisi apapun, maka dia tetap dihukumi riba, maka hukumnya haram. Nah, terkait dengan masalah riba ini kita akan bahas ya, seiring berjalannya waktu, mungkin masih lama ya. Lumayan tebel nih. Ya, mungkin 3 tahun atau 4 tahun lagi lah ya. Ya, baik. Kita lanjutkan dulu. Tapi setidaknya Bapak dan Ibu sekalian bisa dapat gambaran ya, bisa dapat gambaran. Oh, pengharaman menurut para fuqaha itu ada dua sebab. Sebab yang pertama disebabkan karena zatnya haram. Itu dulu aja. Kita ambil muqaddimah yang simpel-simpel dulu aja, Pak. Lalu yang kedua disebabkan cara mendapatkannya, ya, disebabkan cara mendapatkannya. Nah, terkait dengan cara mendapatkannya ini ada beberapa faktor. Ada berapa faktor tadi? Ada 3. Ini lumayan Pak, buat kuis nanti, ya kan? Buat kuis nanti, buat kuis lagi. Oh ada lagi Kang, ada, tenang. Selalu ada kesempatan kedua insya Allah ya. Ya, buat kuis lagi, ingat-ingat nih. Lalu faktor terkait dengan cara mendapatkannya secara umum fuqaha membaginya ada 3. Yang pertama apa tadi Pak? Ada unsur apa? Kezaliman. Lalu yang kedua, gharar, ketidakjelasan. Yang ketiga, riba. Ya, itu diingat-ingat tuh. Keluar tuh nanti di kuis. Wallahu a'lam lah insyaallah ya. Kita lihat ya. Kuisnya bulan depan Kang. Enggak, antar dulu. 1 bab juga belum selesai Pak ya. Ya, nanti insyaallah ada kuisnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan ya. Sesuai dengan apa yang saya janjikan, insyaallah kita akan masuk kepada poin pembahasan terkait dengan jual beli barang terpaksa ya, jual beli barang terpaksa. Setelah kita memahami bentuk-bentuk pengharaman tadi, lalu saya sudah mengingatkan bahwasannya salah satu poin penting ya, salah satu poin penting di dalam keabsahan sebuah transaksi adanya keridhaan, adanya kerelaan dari kedua belah pihak, baik itu dari sisi penjual dan pembeli ya. Nah, bagaimana hukumnya menjual barang ya atau membeli barang ya atau bertransaksi barang yang di dalamnya mengandung keterpaksaan? Secara umum tadi saya sudah sebutkan hukumnya apa Pak? Gak boleh ya, haram. Nah sekarang ada kasus. Kasusnya adalah bagaimana seseorang itu membeli barang di bawah harga pasar atau harga yang murah gitu ya, disebabkan orangnya lagi BU ya. BU tuh istilah itu masih kepake nggak sih zaman sekarang? Butuh uang ya, masih kepake ya masih. Ya, lagi butuh uang gitu. Soalnya saya dulu zaman berapa tahun yang lalu ya, mungkin 10 tahun, 15 tahun yang lalu jualan ada di salah satu website gitu Pak. Biasanya kita suka bilang tuh kalau butuh sesuatu tuh BU, jual BU, butuh uang gitu. Nah ada orang jual cepat tuh, jual butuh uang. Yang misalnya harga pasaran motornya itu 15 juta, harga secondnya 15 juta nih. Karena dia butuh uang, dia jual jadinya cuma 10 juta. Dia jual harga di bawah pasaran. Apakah hukumnya diperbolehkan ataukah tidak? Gitu. Kira-kira boleh nggak Pak? Hah? Boleh? Boleh. Ini wajah-wajah aji mumpung semua ya? Gimana? Boleh Pak? Ya, karena kita lagi belajar fikih ya, karena kita lagi belajar fikih, harus punya alasan yang kuat. Ya. Kenapa boleh Pak? Ini ijma nih, sepakat nih, Masjid Al-Ikhlas, Cimareme. Ya. Atau ada yang mengatakan nggak boleh, gimana? Enggak, saya mengatakan nggak boleh ya. Harus sesuai dengan harga pasar ya. Pakai kaidah fikih lagi. Al-adatu muhakamah, adat, urf bisa jadi dasar hukum ya. Dasar hukumnya adalah bahwasannya harga pasaran 15 juta, maka harus dibeli dengan harga segitu. Misal ya. Gimana? Boleh atau tidak, Pak? Bismillah. Iya. Ini landasannya apa nih Pak? Landasannya apa nih? Ini membolehkan landasannya apa? Ini landasan aji mumpung atau gimana? Karena butuh uang, ya. Karena menolong ya, Masya Allah ya. Ya, saya ingin mengingatkan sebuah dalil ya. Saya ingin mengingatkan sebuah dalil. Di dalam buku Harta Haram ini ya, seperti mazhabnya Imam Hanafi dan para ulama dari kalangan Hanabilah atau mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ya. Bahwasannya Nabi SAW ya, wa qad naha Nabi SAW an bai'il mudhtar
Nabi SAW melarang penjualan orang yang sedang dalam kondisi terdesak. Berarti kalau butuh uang terdesak gak Pak? Oh, sangat terdesak ya. Dan Nabi SAW ya, berdasarkan hadis ini melarang ya, memanfaatkan aji mumpung orang yang sedang terdesak tadi gitu. Gimana Pak? Berarti hukumnya apa Pak? Hukumnya apa Pak? Berdasarkan hadis ini berarti hukumnya apa Pak? Tidak boleh ya. Baik, insyaallah. Siapa? Kita punya waktu sekitar 4 menit 5 menit lagi untuk menambah kebingungan ya. Mudah-mudahan sempat ya untuk mengambil kesimpulan akhirnya. Lalu ini pendapat yang pertama mengatakan hukumnya nggak boleh berdasarkan hadis tadi. Lalu ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan hukumnya sah karena berdasarkan kisah apa? Kisah pengkhianatan Bani Nadhir Pak. Ya. Jadi Bani Nadhir ini dari kalangan orang Yahudi itu ketika pembebasan kota, ketika memasuki kota Madinah, mereka bersekongkol untuk membunuh Nabi SAW. Padahal sudah ditandatangani perjanjian damai. Jadi tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada pembunuhan. Tapi ternyata mereka bersekongkol. Nah, lalu akhirnya Bani Nadhir ini diusir dari Madinah dan sekitarnya dan wilayah sekitarnya. Nah, permasalahan timbul. Orang-orang yang diusir ini, orang-orang Yahudi Bani Nadhir ini punya aset gak? Punya, ya, entah itu tanah, rumah, perkebunan, ya kan? Punya mereka. Lalu cara tercepat agar mereka bisa menjual aset-aset mereka dengan cara apa? Hah? Jual murah, betul, jual murah. Bapak misalnya dapat tugas dinas di Jakarta, menetap di Jakarta dalam jangka waktu yang lama, aset-aset di Bandung, ya, kalau Bapak nggak jual tidak bisa mencukupi kebutuhan di Jakarta. Maka yang Bapak lakukan apa biar cepat terjual? Jual murah, kan gitu. Hal ini juga sama yang dilakukan oleh Bani Nadhir. Dan yang membelinya itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi istilahnya misalnya dijual panci harga normalnya 100.000 dibeli 50.000 tuh. Gitu. Dan otomatis Nabi SAW ketika memerintahkan pengusiran Bani Nadhir itu melihat gak adanya transaksi ini? Melihat. Dan Nabi SAW tidak melarang. Berarti karena kan sebagaimana tugas kenabian, kalau terjadi pelanggaran wajib gak Nabi SAW menegakkan hukum? Gak boleh, hukumnya haram gitu. Wajib gak? Wajib. Ya. Sekarang Nabi SAW membiarkan. Berarti ada pembolehan dari Nabi SAW. Berdasarkan kisah ini, berarti jual beli barang orang yang dalam kondisi terdesak boleh atau tidak? Kumaha sih tadi bilang nggak boleh. Beda kasus, ya beda kasus. Tapi secara umum kondisinya sama-sama dalam kondisi terdesak. Ya. Garis bawahi terdesaknya dulu. Ya. Perspektifnya mungkin bisa berbeda, tapi secara umum terdesak. Jadi gimana nih? Boleh apa enggak? Hah? Boleh? Atau kita bahas bulan depan? Baik. Iya. Pertama terkait dengan perspektif atau pandangan pertama yang mengatakan hukumnya tidak boleh. Ya. Sebagian ulama menyatakan hadis yang tadi saya bawakan di riwayat Imam Abu Dawud itu dinyatakan hadisnya dhaif. Tapi permasalahannya karena saya bukan ahli hadis, saya tidak bisa mengatakan bahwasannya apa yang disampaikan ini mutlak bahwasannya betul hadisnya dhaif. Kenapa demikian? Karena madhabnya Imam Abu Hanifah dengan Imam Ahmad bin Hambal menyatakan hadis ini bisa diterima sebagai dasar hukum. Nah sekarang kalau kita benarkan Pak kedua-dua pendapat ini, menyatakan dua-duanya boleh. Menyatakan keduanya pendapat yang benar. Yang satu mengatakan boleh disandarkan kepada hadisnya riwayat Abu Dawud yang menyatakan Nabi SAW melarang transaksi orang yang sedang terdesak. Yang satu lagi mengatakan hukumnya boleh disebabkan adanya kasus kisah Bani Nadhir tadi. Kira-kira bisa dikompromikan nggak Pak antara dua perbedaan pendapat ini? Dan ini nggak ada kesimpulan hukum ini tidak ada di buku Harta Haram. Ini berdasarkan proses iftiraq saja, proses analisis yang ada. Dalilnya dua-duanya kita terima sekarang. Mungkin nggak kita kompromikan tuh digabungkan gitu. Pendapat yang menyatakan ini boleh dan tidak boleh. Kan ini dua kutub yang berbeda kan? Kira-kira ada jalan tengahnya nggak Pak? Ada nggak? Nih fikihnya begini Pak. Nggak setiap perbedaan pendapat tuh langsung, oh ini mutlak nih nggak boleh gitu.
Enggak, ini bisa cari jalan tengahnya. Ada nggak kira-kira jalan tengahnya Pak? Waktu Bapak tinggal 2 menit lagi. Ya. Ada nggak Pak jalan tengahnya? Ada Pak, insya Allah. Langsung kesimpulan akhir aja. Langsung kesimpulan akhir. Maka dalam permasalahan ini, membeli barang orang yang dalam kondisi terdesak, maka dilihat kembali kepada kemampuan kita sebagai pembeli. Bila kita dalam kondisi lapang, maka hal yang paling afdol adalah mengembalikan harga sesuai dengan harga pasaran. Misalnya Bapak punya uang, ya Bapak punya uang 1 triliun. Terus ada orang butuh uang, jual motornya. Yang tadi kasusnya tadi harga pasaran 15 juta, dia jual 10 juta. Sekarang saya tanya, Ari, kalau Bapak nambahin 5 juta lagi jadi harga 15 juta, itu 1 triliun goyangnya jauh apa deket? Deket kan, dikit, bahkan gak goyang tuh. Gitu. Istilahnya kalau pakai bensin tuh, pakai parameter bensin tuh kan gak goyang, gak bergerak tuh Pak jarumnya. Maka dalam hal ini karena Bapak mampu, maka beli sesuai dengan harga pasar. Ya. Kalau misalnya dalam kondisi tersebut, Bapak bahkan uangnya mungkin kurang. Kang, kalau 10 juta saya nggak ada. Saya adanya 9 juta. Kalau Akang mau mangga, kalau misalnya enggak ya udah nggak apa-apa. Ya udah deh Pak, saya lepas aja 9 juta. Tapi tolong jangan dimanfaatkan ya Pak ya. Ini bahaya nih. Ya, culas-culas itu tolonglah. Kan kita ngaji ya Pak ya. Apalagi di sini kan kajiannya rutin. Maka dari sisi ini sikapnya adalah boleh. Ya, kalau memang kemampuan kita kurang gitu atau sesuai dengan nominal tersebut. Maka hal ini dikembalikan kepada perspektif dan kondisi, bukan perspektif, mohon maaf, lebih dikembalikan kepada kondisi si pembeli. Ya. Kenapa demikian? Sedikit lagi. Karena ada salah seorang ulama, Pak, saya lupa namanya siapa. Beliau pernah ingin membeli sebuah kain dari penjual ibu-ibu yang sudah tua. Kondisinya sudah tua, sepertinya dia tidak cukup pandai mentaksir harganya. Lalu si ulama ini, si imam ini ketika beli kain ditanya harganya berapa, harganya 5 dirham. Lalu kata si imam itu, naikkan lagi harganya. Dinaikkanlah oleh si ibu itu 2 kali lipat, 10 dirham. Terus kata si imam itu, naikkan lagi harganya. Jadi 20 dirham. Terus sampai berkali-kali lipat di angka 100 atau berapa saya lupa. Lalu si ibu ini akhirnya yang jengkel penjualnya. Ini, wah imam kamu ngerjain saya atau gimana nih? Gitu. Kok disuruh naikin harga terus? Saya udah bagus tuh harganya. Habis itu si imam mendatangkan ahli taksir. Saya nggak tahu kalau sekarang ahli apa disebutnya, tapi dulu disebut dengan ahli taksir yang pandai menentukan harga. Ya, appraisal ya. Kalau bahasa di orang-orang perbankan appraisal ya. Ketika appraisal itu menilai barang itu, ternyata si appraisal ini mengatakan harga kain ini kalau berdasarkan standarnya Yaman 1000 dirham. Dibayarlah oleh si imam tersebut 1000 dirham. Si ibu penjual tadi tersenyum. Ini menunjukkan keutamaan mereka yang membeli sesuai dengan harga pasaran. Jangan disusah-susahin Pak, ntar rezekinya disempitin beneran sama Allah Subhanahu wa taala. Iya, ketika tahu, Pak, ini harga mobilnya bukan 60 juta, ini 100 juta, sok saya dibayarin 100 juta. Gitu, Pak. Loh iya dong, iya. Semoga Allah mudahkan. Lihat, ulama udah kaya lagi, agnia. Ya. Kita kan harapannya gitu. Kayak Imam Abu Hanifah, ya kan? Imam Abu Hanifah tuh pernah beli madu, harganya 1 dirham atau berapa gitu. Lalu Imam Abu Hanifah ngasih lebih. Jadi imam Pak. Kita imam bukan, pelit iya. Ya kan? Ya, wallahu ta'ala alam, itu saya yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan menginspirasi kita semuanya. Dan bagi Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf karena waktu kita terbatas. Kalau ada pertanyaan, saya punya ini Pak, punya portal namanya Evermos Portal Syariah. Bapak cari aja, googling aja di situ, masukin pertanyaan di situ. Nanti insya Allah ketika ada waktu saya insya Allah jawab dalam bentuk artikel. Ya. Wallahu ta'ala alam, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.